Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yulia Puspitasari. Kalian bisa memanggilnya dengan Kak Yulia. Pada video kali ini, kakak akan menyampaikan salah satu materi matematika dan tentunya akan membantu kalian untuk memahami matematika lebih mudah. Oh iya, kakak mau ngingetin kalian harus tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini mengharuskan kalian tetap di rumah dan belum bisa bertemu teman-teman secara langsung. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan karena hal tersebut demi kebaikan kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Oh iya, sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar dalam belajar kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi-materi. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga materi yang nanti kita pelajari dapat kita terima dengan mudah. Hari ini kita akan mempelajari bilangan. Nah, kakak mau tanya, bagaimana sih sejarah munculnya bilangan di dunia ini? Untuk mengetahui sejarahnya, simak video berikut. Nah, jadi adik-adik, dahulu munculnya bilangan itu berasal dari bangsa-bangsa yang tinggal di sekitaran aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat. Mereka membutuhkan matematika, khususnya bilangan, untuk mempermudah kegiatan sehari-hari mereka, seperti perhitungan perdagangan, perhitungan penanggalan, perhitungan pergantian musim, dan lain sebagainya. Maka, seiring berkembangnya peradaban, muncullah sistem bilangan yang kita gunakan sekarang, yakni sistem bilangan Hindu-Arab. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan, biasa, campuran, desimal, persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitungan bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, persen. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Terakhir, 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, dapat memahami konsep bilangan bulat dan pecahan. Kedua, dapat memahami operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, dapat memahami perpangkatan bilangan bulat dan pecahan. Selain dapat memahami, adik-adik juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yakni bilangan bulat. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Iya, betul. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah itu dapat kita lihat pada garis bilangan yang ada di papan. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif, yakni 0 bergerak ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif bergerak dari negatif 1 ke negatif 2 dan seterusnya ke sebelah kiri. Setelah memahami pengertian bilangan bulat, kakak akan memberikan satu pertanyaan terkait dengan membandingkan dua bilangan bulat. Coba kalian perhatikan pada papan, manakah di antara dua bilangan tersebut yang lebih besar? Apakah 9.831 atau 25.390? Kakak beri waktu 3 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 25.390. Kenapa bisa 25.390? Sekarang kita perhatikan jumlah digit dari tiap bilangan. Pada bilangan pertama terdiri dari 4 digit, yakni 9, 8, 3, dan 1, di mana 9 ini terletak pada posisi ribuan. Sedangkan pada bilangan kedua terdiri dari 5 digit, yakni 2, 5, 3, 9, dan 0, di mana angka 2 ini terletak pada posisi puluh ribuan, sehingga bilangan 25.390 lebih besar dibandingkan 9.831.
Nah, untuk membantu pemahaman adik-adik dalam membandingkan bilangan bulat, coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada di papan. Pertama, 1 juta, di mana angka 1 berada pada posisi jutaan, kemudian 200.000, di mana angka 2 berada pada posisi ratus ribuan, kemudian 30.000, di mana angka 3 berada pada posisi puluh ribuan, kemudian 4.000, di mana angka 4 ini berada pada posisi ribuan, selanjutnya ada 500, di mana angka 5 berada posisi ratusan, selanjutnya ada 60, di mana angka 6 berada pada posisi puluhan, dan yang terakhir angka 7, di mana angka 7 ini berada pada posisi satuan. Tadi kita sudah mencoba membandingkan dua bilangan bulat, kemudian kita sudah mencoba memahami letak-letak posisi angka pada suatu bilangan. Sekarang coba kita pahami lagi satu pertanyaan ini. Bilangan manakah yang lebih besar antara negatif 97.831 dengan negatif 92.548? Nah, untuk menjawabnya, kita perhatikan banyaknya digit pada tiap bilangan. Ternyata kedua bilangan ini memiliki jumlah digit yang sama, yakni 5 digit. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita lihat angka yang menempati pada posisi puluh ribuan. Ternyata sama juga, sama-sama negatif 90 ribuan. Nah, sekarang kita lihat angka yang terletak pada posisi ribuannya. Ternyata pada bilangan pertama terdapat angka negatif 7, dan pada bilangan kedua terdapat angka negatif 2. Nah, ini berarti bilangan negatif 92.548 lebih besar dibandingkan bilangan negatif 97.831. Coba kalian tuliskan pada garis bilangan, maka akan menunjukkan bahwa bilangan negatif 92.548 ini lebih dekat dengan angka 0, sehingga bilangan ini lebih besar dibandingkan bilangan yang pertama. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki pada sesi Mari Bernalar. Pada papan diketahui bilangan bulat positif K dan L, di mana bilangan K A, B, C, D, E, F, G, H 6, bilangan L A, B, C, D, E, F, G 45. Pertanyaannya, jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Jawabannya adalah belum dapat ditentukan. Alasannya kenapa sih kok belum dapat ditentukan? Karena terdapat dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama, jika nilai H lebih dari atau sama dengan 4, itu berarti bilangan L lebih kecil daripada K. Namun, jika nilai H kurang dari 4, itu berarti bilangan L lebih besar daripada bilangan K. Karena ada dua kemungkinan, maka kita belum dapat menjawabnya mana bilangan yang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan masuki materi operasi penjumlahan bilangan bulat. Coba kalian perhatikan ilustrasi yang ada di papan, yakni Bunga memiliki 3 buku, kemudian ibunya membelikannya lagi 3 buku baru. Pertanyaannya, berapakah jumlah buku Bunga sekarang? Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Karena Bunga memiliki 3 buku, maka kita bergerak dari titik asalnya 0 ke sebelah kanan sebanyak 3 satuan. Kemudian ibunya membelikannya lagi 3 buku, maka kita bergerak lagi ke kanan sebanyak 3 satuan. Dan hasil akhirnya adalah 6. Masuk ke materi operasi pengurangan bilangan bulat. Coba kalian perhatikan lagi ilustrasi pada papan, yakni Afifah memiliki 5 balon. Saat angin kencang, balon yang berwarna ungu terbang tertiup angin. Pertanyaannya, berapakah balon Afifah sekarang? Untuk menjawabnya, kita menggunakan lagi bantuan garis bilangan. Yakni yang pertama, karena Afifah memiliki 5 balon, maka kita bergerak dari titik asalnya 0 ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan. Kemudian, karena balon Afifah yang berwarna ungu terbang, maka kita bergerak ke arah sebaliknya, yakni ke sebelah kiri sebanyak 1 satuan. Sehingga balon yang tersisa adalah 4. Operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki beberapa sifat. Sebelum kita mengetahui apa saja sifat-sifatnya, coba kita perhatikan operasi penjumlahan yang terlihat pada papan. Yang pertama, 1000 ditambah 250, hasilnya adalah 1250. Nomor 2, 250 ditambah 1000, hasilnya juga sama, 1250. Kemudian yang ketiga, 570 ditambah 30, hasilnya 600. Dan yang keempat, 30 ditambah 570, hasilnya sama dengan nomor 3, yakni 600.
Sekarang perhatikan lagi hasil operasi pengurangan yang ada di papan. Nomor 1, 830 dikurangi 45, hasilnya 785. Nomor 2, 45 dikurangi 830, hasilnya negatif 785. Nomor 3, 670 dikurangi 20, hasilnya sama dengan 650. Dan yang nomor 4, 20 dikurangi 670, hasilnya negatif 650. Setelah memperhatikan hasil operasi penjumlahan dan pengurangannya tadi, maka kita dapat melihat bahwa terdapat satu sifat pertama, yakni sifat komutatif. Sifat komutatif ini berbunyi, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau dengan kata lain, ketika kita menjumlahkan bilangan A dengan bilangan B, maka akan sama dengan menjumlahkan bilangan B dengan bilangan A. Nah, apakah sifat komutatif ini berlaku pada operasi pengurangan? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Coba kalian ingat-ingat lagi hasil dari operasi pengurangan sebelumnya. Hasilnya adalah saling berkebalikan. Di satu sisi positif, di satu sisi lain lagi negatif. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Pada penjumlahan bilangan bulat berlaku pula sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Secara umum dapat ditulis jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Untuk contohnya, kalian perhatikan pada papan, yakni diketahui bilangan A sebesar 120, B sebesar 30, C sebesar 70. Nah, maka 120 ketika kita tambahkan dengan dalam kurung 30 ditambah 70 akan sama dengan dalam kurung 120 ditambah 30 ditambah 70. Nah, coba kalian lihat hasilnya ke bawah. Hasil akhir dari kedua ruasnya ini adalah sama, yakni 220. Sifat yang ketiga adalah penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap adalah bilangan genap. Contohnya, ketika kita menjumlahkan 6, di mana 6 ini adalah bilangan genap dengan 8, dan 8 ini juga adalah bilangan genap, hasilnya adalah 14. Nah, 14 ini adalah bilangan genap. Contoh kedua, 208 yang merupakan bilangan genap ditambah dengan 12 yang merupakan bilangan genap juga, hasilnya adalah 220, di mana 220 adalah bilangan genap juga. Sifat yang keempat adalah penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Contohnya, 16 yang merupakan bilangan genap ditambah dengan 7 yang merupakan bilangan ganjil, hasilnya adalah 23. 23 merupakan bilangan ganjil. Contoh kedua, 76 yang merupakan bilangan genap ditambah 9 yang merupakan bilangan ganjil, hasilnya adalah 85, di mana 85 adalah bilangan ganjil. Sifat yang kelima atau sifat yang terakhir, yakni penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kita perhatikan contohnya, 67 yang merupakan bilangan ganjil ditambah 13 yang merupakan bilangan ganjil juga, hasilnya adalah 80, di mana 80 ini adalah bilangan genap. Contoh kedua, 321 yang merupakan bilangan ganjil ditambah 11 yang merupakan bilangan ganjil, hasilnya adalah 332 yang merupakan bilangan genap. Untuk menambah kemampuan adik-adik dalam bernalar, kita akan masuki sesi Mari Bernalar yang kedua. Ada sebuah pernyataan, yakni jika P adalah bilangan positif dan Q bilangan positif, maka P dikurangi Q adalah positif. Apakah pernyataan tadi itu benar? Jawabannya adalah tidak selalu. Alasannya kenapa? Karena ketika P lebih besar daripada Q, maka P dikurangi Q adalah positif. Namun sebaliknya, ketika P lebih kecil daripada Q, maka P dikurangi Q hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita memasuki materi operasi perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan bilangan bulat? Coba kita perhatikan ilustrasi di papan. Pernahkah kalian mendapat perintah dari dokter yang berbunyi, minumlah obat ini 3 kali 1 hari? Lalu apakah makna dari 3 kali 1 hari tersebut? Kalimat 3 kali 1 hari bermakna bahwa pasien sebaiknya meminum 3 obat dalam 1 hari. Atau dengan kata lain, 3
3 kali 1 hari sama dengan 1 obat, ditambah 1 obat, ditambah 1 obat. Nah, itulah hubungan antara operasi penjumlahan dengan operasi perkalian. Yakni ketika ada perkalian dari 2 buah bilangan, maka hasilnya adalah dengan menjumlahkan bilangan yang kedua sebanyak bilangan yang pertama. Seperti contoh tadi, 3 kali 1 itu adalah menjumlahkan 1 sebanyak 3 kali, yakni hasilnya adalah 3. Atau dengan bantuan garis bilangan, kalian bisa memperhatikannya pada papan tulis, yakni kita bergerak dari titik awal, yakni 0 ke 1, kemudian bergerak lagi satu satuan kedua, bergerak satu satuan lagi ketiga, maka hasil akhirnya adalah 3. Sekarang coba kita perhatikan contoh yang ada di papan. Bunga adalah seorang anak yang rajin menabung. Tiap akhir minggu dia selalu menabung sebesar Rp10.000. Jika Bunga menabung selama 7 minggu secara berturut-turut, tentukan jumlah tabungan Bunga dalam 7 minggu tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita akan menerapkan operasi perkalian, yakni dengan mengalihkan 7 dengan Rp10.000. Hasilnya adalah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 dan seterusnya sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah Rp70.000. Nah, operasi perkalian bilangan bulat ini dapat kita tulis secara umum, yakni untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Atau dapat kita tulis seperti pada papan, yakni A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya sebanyak A kali. Pada operasi perkalian berlaku beberapa sifat, yakni sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat pertama komutatif, yakni A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua sifat asosiatif, dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Dan yang terakhir sifat distributif, yakni perkalian terhadap penjumlahan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian perkalian terhadap pengurangan, yakni A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Untuk lebih memahami perkalian dua bilangan bulat tak nol, maka kita akan memisalkan bilangan pertama dan bilangan keduanya. Pada baris pertama dan kedua, kita akan memisalkan bilangan pertama dengan sebuah kata kebaikan dan bilangan kedua sebagai sebuah kata dilakukan. Hasilnya adalah keterkaitan dari dua kata tersebut, yakni kita coba saja langsung pada baris pertama. Ketika bilangan pertamanya ini adalah kebaikan dan ia dilakukan, maka hasilnya adalah positif. Kemudian, pada baris kedua, ketika kebaikan ini tidak dilakukan, maka hasilnya adalah negatif. Kita coba juga untuk baris ketiga dan keempat dengan memisalkan bilangan pertamanya dengan sebuah kata keburukan dan bilangan kedua ini adalah dengan kata dilakukan. Langsung pada baris ketiga, yakni ketika sebuah keburukan dan itu dilakukan, maka hasilnya adalah negatif. Untuk baris keempat, ketika sebuah keburukan dan itu tidak dilakukan, maka hasilnya adalah positif. Nah, semoga dengan ilustrasi-ilustrasi tersebut kalian lebih mudah paham dan ingat tentang perkalian dua bilangan bulat tak nol. Selanjutnya adalah faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Sekarang coba kalian perhatikan perintah yang ada di papan. Tentukan faktor positif dari 10 dan jelaskan. Penyelesaiannya yang pertama ada 2 sebagai faktor positif dari 10 karena ada N yakni 5 sedemikian sehingga 10 sama dengan 2 dikali 5. Kemudian ada 5 sebagai faktor dari 10 karena ada N sama dengan 2 sedemikian sehingga 10 sama dengan 5 dikali 2. Nah, 1 dan 10 juga merupakan faktor dari 10. Mengapa? Silakan kalian diskusikan dan sampaikan alasannya di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10.
Selanjutnya kita akan mempelajari bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima itu adalah suatu bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, jika P adalah sebuah bilangan prima, maka faktor dari P adalah 1 dan P itu sendiri. Nah, sekarang silakan adik-adik tulis pertanyaan ini di buku. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Dan kalian sampaikan jawabannya di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, operasi pembagian bilangan bulat. Sekarang perhatikan ilustrasi yang ada di papan, yakni Adi memiliki 10 jeruk, ia ingin membagikan kepada 5 temannya. Jika Adi ingin membagi rata semua jeruk tersebut, maka masing teman-temannya akan mendapatkan berapa jeruk. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita akan menerapkan operasi pembagian bilangan bulat. Nah, jadi 10 dibagi 5 dapat diartikan pengurangan 5 terhadap 10 secara berulang hingga tidak tersisa. Atau dapat ditulis 10 dikurangi 5 sama dengan 0 atau tidak tersisa. Nah, 5 ini mengurangi 10 berulang sebanyak 2 kali. Atau dengan kata lain, hasil dari 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dapat ditulis 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, masing-masing teman Adi akan mendapatkan 2 jeruk. Pada pembagian di atas, 10 adalah bilangan yang dibagi, 5 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Sebagai tambahan informasi untuk kalian, silakan perhatikan materi yang ada di papan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka yang pertama, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau, jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mempelajari urutan operasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita perhatikan pertanyaan yang ada di papan. Tentukan hasil dari 5 ditambah 4 dikali 4. Kemungkinan jawabannya akan ada 2, yakni yang pertama, 5 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemungkinan yang kedua, 5 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 16 sama dengan 21. Nah, manakah jawaban yang benar? Ya betul, jawaban yang benar adalah 21. Alasannya kenapa? Mari kita simak materi berikut. Urutan operasi yang pertama adalah hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Sebagai contoh, dalam kurung 6 plus 2 dikali 4, nah kita selesaikan dengan mengoperasikan yang ada di dalam kurung, yakni 6 ditambah 2 sama dengan 8, kemudian baru dikalikan dengan 4, hasilnya sama dengan 32. Urutan yang kedua, yakni hitung bentuk eksponen atau pangkat. Sebagai contoh, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2, maka kita selesaikan bentuk pangkatnya, yakni 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Urutan yang ketiga, yakni perkalian dan pembagian secara berurutan kita selesaikan dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, yang pertama, 48 dibagi 2 dikali 3, maka kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu, karena pembagian terletak di sebelah kiri. Jadi, 48 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 24 dikali 3, sama dengan 72. Contoh yang kedua, 24 dikali 2 dibagi 8, maka yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu, karena perkalian terletak di sebelah kiri. Maka 24 dikali 2 dibagi 8 sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, yang terakhir, yakni penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4 sama dengan berapa? Kita kerjakan dulu yang pembagian dan perkaliannya. Nah, pembagiannya yakni 4 dibagi 2 menghasilkan 2, dan negatif 5 dikali 4 menghasilkan negatif 20, sehingga diperoleh 3 ditambah 2 dikurangi 20. Nah, ada penjumlahan dan pengurangan di sini, maka kita kerjakan yang penjumlahan dahulu, karena penjumlahan terletak di sebelah kiri. Maka diperoleh 5 dikurangi 20.
Nah, baru sekarang kita kerjakan pengurangannya, sehingga hasil akhirnya sama dengan negatif 15. Setelah tadi kita mempelajari konsep bilangan bulat, kemudian operasi-operasi yang ada di bilangan bulat, sekarang waktunya kalian berlatih. Jadi silakan kalian kerjakan 3 soal ini dan kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada pertemuan yang akan datang. Nah adik-adik, kakak rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup. Untuk materi bilangan pecahan akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, kerjakan latihan-latihan kalian, dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.